Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Nur Salam dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat layanan virtual voice over internet protocol atau disingkat VoIP menggunakan dua router dalam Cisco Packet Tracer. Di sini kita sudah berada dalam Cisco Packet Tracer. Dan langsung saja kita akan mulai ke tahap konfigurasi atau pembangunan jaringan terlebih dahulu. Kita akan mengambil router dengan model 2811 sebanyak 2 buah. Kemudian kita akan menggunakan switch dengan model 296024 TT ya teman-teman. Baik, silahkan disusun. Kemudian kita akan mengambil IP phone yang di sebelah kiri. Router pertama menggunakan 2 IP phone, sedangkan router kedua menggunakan 3 IP phone. Oke, nanti saja. Kemudian kita akan menghubungkan kabelnya teman-teman. Yang pertama kita gunakan automatic saja biar cepat. Kemudian terakhir ya, sekarang kita akan masuk ke bagian konfigurasi pada router pertama. Kita masuk, kemudian kita kecil i-nya, ini ketik no. Kemudian kita pertama enable, kita type enable, kemudian config terminal atau conft, kemudian kita masuk ke INT yang pertama, Ethernet yang ada di router menuju ke switch ya teman-teman. Jadi INT fast Ethernet 00, kemudian no SL, no shutdown, lalu masuk kembali dengan enter 010, klik enter, kemudian ketik encapsulasi atau encapsulation dot 1Q 10, enter, lalu masukkan IP address. Di sini saya sudah menyiapkan IP addressnya, yaitu 192.10.10.1 192.10.10.1 255.255.255.0, kemudian enter. Setelah itu kita akan membuat IP DHCP-nya. DHCP pool IP telepon. Ya, baik teman-teman, sepertinya ada terjadi kesalahan. Tadi sebenarnya saya sudah mencoba IP DHCP pool, sudah benar sintaksnya, namun tidak tahu kenapa terbaca invalid. Kemudian saya mencoba kembali, ternyata sudah bisa ya. Oke, kita lanjut. Setelah masuk ke DHCP pool, kita akan mengetik network IP-nya 192.10.10, ujungnya 10 ya teman-teman, jangan 1, sebagai internet gateway-nya. Kemudian 255.255.255.0. Setelahnya default router, router 292.10.10.1 port 2000. Sepertinya ada yang maaf, itu salah ya teman-teman, kita tidak perlu port 2000 nya, ini untuk sintaks yang lanjut. Oke, setelahnya option 150 IP 192.10.10.1. 1.
Oke, kita lanjut ke bagian teleponi service ya teman-teman. Dalam telepon ini kita akan mengetik IP source address 192.10.10.1 port 2000. Kemudian kita akan membuat max DN nya menjadi 2, max iPhone nya 2, kemudian akan auto assign 1 to 2. Oke, lalu kita akan masuk ke iPhone nya, iPhone DN1, kemudian ketik number, kemudian nomor yang ingin kalian buat untuk setiap iPhone nya teman-teman. 0831 saya sudah membuatnya di situ. Kemudian untuk ke iPhone 2, iPhone DN2, kita ketik kembali number 0821. Oke, lanjut kita akan berpindah ke switch ya teman-teman. Di switch kita akan mengkonfigurasi. Pertama kita hidupkan dengan ketik enable, kemudian config terminal, lalu kita masuk ke VLAN 10 nya. Setelah di VLAN 10 kita akan membuka fast ethernet 0/1. Di situ kita akan masukkan switch port mode terang. Setelahnya kita akan membuat range-nya int range FA 02/4. Pada bagian terakhir di switch kita akan memasukkan switch port voice VLAN 10. Dah. Kemudian kita akan konfigurasi router yang kedua, sama seperti router yang pertama dengan IP yang berbeda. Oke, enable config. Ya, untuk max DN-nya kita di sini akan membuatnya menjadi 3 karena perangkat yang terhubung pada router yang kedua ada 3 ya teman-teman. Jadi kita akan membuat max DN-nya dan max iPhone-nya menjadi 3. Oke.
Oke, kita akan beralih ke switch yang kedua ya teman-teman. Sama seperti switch yang pertama konfigurasinya. Enable T VLAN 10 kanal 1. Oke, setelah switch dan routernya sudah dikonfigurasi dasar, kita akan menuju ke konfigurasi untuk switch menuju ke switch agar telepon yang dari paling kiri dari switch pertama, dari router pertama bisa menghubungi telepon yang ada di router kedua. Baik, kita akan mulai dari router pertama. Pertama kita keluar dulu dari konfigurasi DN dengan cara exit. Setelah dikonfig kita akan mengetik IP address. Kita akan masuk ke fast ethernet 0/1 ya teman-teman. Kemudian IP address kita akan memakai IP address yang 192.168.10.1 255.255.255.0. kemudian no shutdown. Setelahnya kita akan mengetik dial peer. Dial peer 1 VoIP. Tunggu sebentar ya teman-teman. Maaf, kita di sini voice 1 VoIP ya teman-teman. Oke, setelah itu kita akan session target IPv4 IPv4.2. kita ketik IP untuk root dari router yang kedua, yaitu 192.168.10.2. Oke, kita ketik 192.168.10.2. Oke, langsung enter. Kemudian untuk destination patternnya adalah nomor dari setiap telepon 08 titik. Seberapa banyak angka di belakang dua angka paling pertama. Semisal di sini saya punya 0831, berarti titiknya ada 2 ya teman-teman. Oke, kita enter. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama pada router kedua. Kita coba. Pertama kita keluar exit, kemudian IP FA01 address 192.168.10.2. Kemudian voice to
192.168.10.1. Kebalikannya ya teman-teman. Oke, setelahnya kita klik enter, lalu kita ke destination pattern. Oke, sudah. Kita akan memeriksa apakah nomor dari router sudah terkirim lewat switch. Benar, saya lupa. Saya tambahkan dulu port-port yang ada di sini teman-teman. Kita ini pantas saja tidak aktif teman-teman. Oke, karena sepertinya akan lama, kita fast forward saja. Oke, kita lihat sekarang sudah ada ya 0831, ini 0821, ini 0861. Oke, tulisannya kita balik saja ya teman-teman. Sekarang dia cukup random, yang ini 0851, kemudian yang ini 0841. Oke, sudah ada. Sekarang kita akan coba menelpon dari phone yang sini, phone dari router 1 ke phone router 1 yang lain yang dihubungkan lewat switch. Kita dial nomornya 0821. Coba telepon dan coba lihat. Oke, bisa dilihat ya di sini tering dia ya teman-teman. Kalau kita angkat tuh connected tulisannya, berarti memang terhubung. Oke, bagaimana kalau kita coba dari sini, kemudian kita coba ke iPhone yang ada di router 2 yang bagian tengah ya teman-teman. Kita coba dial nomornya 0851. Oke, betul juga ya. Kita coba lihat keduanya. Kita angkat, tulisannya adalah connected ya teman-teman. Oke, berarti dengan ini teman-teman sudah berhasil menghubungkan setiap nomor atau membuat layanan voice over internet protocol atau VoIP dengan benar ya teman-teman, dengan dua router. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila penjelasannya kurang tepat. Jika teman-teman ingin berhasil dalam cara ini, bisa teman-teman lihat step by stepnya karena sudah jelas ya teman-teman. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.